hari ini kamu atur waktu untuk ketemu calon klien Papa ya. Ini untuk proyek baru Papa nih. Waduh Pak, sorry Pak. Noah nggak bisa Pak, masalahnya Noah ada janji klien dan gereja. Ya, Noah, gereja lagi. Bantuin Papa dong. Coba kita bayangin, kalau kita invest sekarang, kita bisa dapat keuntungan 2 kali lipat lebih besar. Gak bisa, kita harus prioritasin dana ini untuk bayar Alex. Itu jadi prioritas kita sekarang. Udah terserah kamu, biar aku ketemu. Sin, jangan gitu dong Sin. Please lah. Sin. Sebentar ada telepon. Oke. Halo? Halo Ruth, gimana tadi presentasinya? Well, oke-oke aja kok. Kenapa? Enggak, gue cuma mau nanya. Lu jadi nggak pakai teman gue buat jadi fotografer prewedding lu? Nanti gue kabarin lagi ya. Oke, jangan kelamaan ya. Oke. Oke, thank you. Kalau bantu susah, kalau ngomong sama dia kan, lebih bebak, udah kepalanya, aduh kacau. Apaan? Sorry. Tadi gue nggak denger. Telat lu, udah selesai kali kita ngobrolnya. Apaan? Serius tadi gue udah telepon. Guys, ini Aing mesti cabut ke gereja dulu nih ya. Udah buru-buru, terlambat banget. Jadi mesti cabut dulu ya. Mau ngapain sih lu ke gereja? Buru-buru banget. Iya, soalnya ada latihan drama di gereja. Buat itu loh, Christmas Project. Udah terlambat banget. Jauh, poli banget lu hari gini masih ke gereja. Iyalah, emang kenapa? Emang nggak boleh ke gereja hari ini? Ada. Boleh ke gereja. Jeff tuh gak ikutan pakai anu. Gue liat dia tuh udah jarang lu ke gereja. BTW lu gerejanya di mana sih? Kok orang kayak lu bisa diterima di gereja di sini? Iya, orang macam Ai. Emang Ai orang macam kayak apa? Emang kenapa orang kayak Ai? Gereja Ai itu namanya The City Light. Itu tuh buat orang-orang yang nggak sempurna, kayak tagline-nya tuh no perfect people allowed. Itu makanya Ai nyaman di situ karena Ai itu bisa jadi diri Ai apa adanya. Itu makanya udah ya, cabut dulu nih, udah terlambat. Ciao. Dadah. Bye. Nah, ntar kita jadi mulai lagunya yang I Believe I Can Fly dulu. Enggak. Kemarin pas lagi bukan itu. Iya benar, kemarin Masa sih? I Can Fly dulu. Ya udah gue ikut aja lah. Gimana baiknya aja udah, yang bagusnya gimana. Yaudah, dulu ya. I can fly dulu deh. Jadi itu dulu ya. Dia masuk situ. Iya, cuma mesti latihan nih. Gimana? Latihannya ini? gimana? Belum pernah Orangnya datang. terlambat. Mana itu si Noah? Hai. Ini dia. Sorry, telat. Cepat. Sini nggak pakai hai. Terlambat. Waktunya udah habis. Cepat latihan. Tadi baru nongol. Sorry telat guys. I used to think that I could not go on. Life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Gila Mas Noah. Makin keren aja. Alah nu bisa aja. Jago. Keren
Keren bro. Keren. By the way, lu bukan temannya si James ya? Iya. Lu bilangin Kenapa? lu sesekali lu ajak dia ke gereja, pelayanan gitu loh. Karena gue liatin ya, tiap hari dia keluyuran mulu, nggak jelas kemana aja. Ah masa? Bener Nu, sekarang gue tanya lu. Tiap hari di rumah yang bantuin nyokap siapa? Gua. Yang bantuin bokap siapa? Gua ke kerja, gua ke gereja, gua pelayanan. Nah dia tuh anak. Di rumah juga diem aja Itu semua. mah elunya aja. Lu yang terlalu sibuk, terlalu banyak kerjaan. Lu nggak tahu yang adik lu udah lakuin begitu banyak di luar. Itu lu nggak sih. tahu Noah. Lu nggak tahu. Lu nggak tahu adik lu udah Enggak ngapain. aja. Tapi nanti gue coba ya. Ya, Nanti gua pokoknya coba ya. lu coba deh, lu ajak dia ke Ya. gereja, pelayanan juga deh. Oke? Gue coba. Oke deh kalau gitu. Gue susul ya. Bye. Bye. See you. Dah. Yuk, semuanya doa yuk. Terima kasih Tuhan untuk makanan dan minuman yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Kiranya makanan minuman yang kami makan ini bisa menyehatkan tubuh kami dan kami bisa beraktivitas dan memuliakan nama-Mu. Amin. Amin. Makan. Terima kasih. Ruth, gimana presentasimu tadi? Presentasi tadi. Ya, Sukses kok. sukses. Ya gitu dong. Kalau kamu rajin, kamu pasti sukses. Kalau kamu sukses, jadi kamu bisa mandiri. Tidak tergantung sama suami. Iya, Ma. Dan kamu, James? Gimana kuliahmu tadi? Ya, biasa aja yang spesial. Kalau ngomong sama mama, lihat mama dong. Si James lagi ditanyain, apa coba yang dikerjain yang penting? Nggak ada semua. Lu nggak usah tahu deh. Sekarang gue tanya lu, ya kerjaan lu ngapain tiap hari? Keluyuran, kuliah, alah, IPK lu aja ngepas men. Sekarang gue tanya lu ke gereja, sama teman lu siapa itu ya yang alay itu? Si Kianu, itu aja lu masih kalah dalam pelayanan. Lu nggak usah sama judge orang deh. Emang lu tuh pelayanan, tapi belum tentu hidup lu lebih benar daripada gua. Cah, sekarang gue kasih tau lu ya. Gue bukan yang ngejudge lu, tapi pada faktanya hidup gue lebih berarti daripada lu. Sekarang gue tanya lu, kalau bokap ada masalah yang dicari siapa? Gua, karena gue yang udah punya bisnis untuk bantu usahanya bokap. Ya, makanya lu benerin tuh hidup lu, biar lebih terarah dikit lu. Lu nggak usah tahu deh. Cukup. James, jangan pukul kakakmu. Kau juga. Jangan sombong kamu ya. Sudah kewajibanmu sebagai anak pertama untuk bertanggung jawab bagi keluarga ini. Ini gimana sih malah berantem? Kamu juga Noah, kakak bukannya kasih contoh yang benar. Si James yang mulai Kamu kasar. pelayanan yang gak karu-karuan, emang pekerjaan bisa berhasil hanya cuma dengan pelayanan. Maaf, ngerti. Sekarang Sekarang gini, Mak. Tanpa anugerahnya Tuhan, Papa nggak mungkin ada di posisi seperti sekarang ini, diberkatin. Males makannya bener-bener. Gimana sih? Ma! Jen! Aduh, Ma! 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 Tuhan, berikan Mama kesembuhan Tuhan melalui biru-biru Tuhan. Agar Mama bisa kembali beraktivitas seperti sebelumnya Tuhan. Ma! Kak Noah, Ruth berangkat dulu ya? Loh, kamu mau kuliah? Iya. Coba di depan. Bye! Iya nih, anak. Ma, coba dulu ya. James, mau berangkat dulu telat nih. James, kemana lu? Kalau urusan lu gak usah kepo lah. Ini nyokap siapa yang jaga? Ya udah dulu aja. Gue mesti ke kantor tiap pagi. Ya udah itu si Ruth kemana? Ruth udah pergi kuliah. Lah dia boleh kuliah, masa gua nggak boleh? Masalahnya nyokap lagi sakit, kalau lu ke kampus siapa yang jagain nyokap? Ya udah lu aja, kan katanya lu serba bisa, serba diandelin. Ya lu jagain sekarang, buktiin omongan lu. Nih anak gue liatin ya, makin lama makin jadi lu ya. Asal lu tahu ya, gue kerja buat bantu bokap penuhin kebutuhan kita, termasuk kuliahnya lu. Nggak ada gua, nggak kuliah lu pada semua. Sudah. Ini kenapa sih? Pagi-pagi malah pada ribut. Udah, Papa aja yang jagain Mama. Papa udah suruh orang untuk pergi ke Medan untuk ngurusin proyek baru Papa. Oke? Yaudah. Morning. Sayang,
Aku udah transfer kamu untuk investment yang kemarin kita bahas ya. Well, good. Nanti aku langsung buatin appointment ke orangnya untuk urus dokumen legalnya ya. Aku OTW dulu ya. Oke, nanti kamu kabarin aku. Bye. Bye-bye. Halo. Selamat pagi, Bapak Ano yang terhormat. Apa kabar nih? Iya, pagi Pak Alex. Ada apa ya? Ada apa? Lu pura-pura lupa. Lu tuh punya utang 800 juta sama gue. Kapan mau bayar? Gini Pak Alex, tenang aja. Saya pasti bayar. Monik, kamu bisa tolong kasih surat yang ini ke Cynthia? Lu ngomong sama gue. Bisa lu hargain gak gue? Pak Alex, santai aja. Saya hargain Bapak. Intinya saya pasti akan bayar Bapak. Semua utang-utang saya akan saya bayar. Uang saya banyak, tenang aja. Perusahaan saya besar. Gue gak pusing ya. Lu mau bilang perusahaan lu kayak apa? Perusahaan lu lebih besar dari gue atau enggak? Kalau benar perusahaan lebih besar dari gue, bukan lu yang minjem duit sama gue yang minjem duit sama lu. Gini, udah. Pokoknya saya akan bayar, oke? Itu udah cukup jelas kan buat Anda? Kapan? Lu ngomong-ngomong aja dari kemarin. Tarsok. Dari kemarin ngomongnya kayak gitu-gitu melulu. Kapan? Anda tahu nggak sih Pak? Situasi sekarang tuh lagi sulit. Bisnis semua sulit. Yang penting saya akan pasti bayar. Kapannya ya, saya akan usahakan kabarin Anda nanti, oke? Pokoknya gini Pak Noah ya. Kalau gue nggak dibayar juga, jangan salahkan gue kalau gue terpaksa pakai cara yang kasar. Pak, apa-apaan ini? Kenapa pakai cara kasar? Saya laporkan Anda nanti ke polisi. Loh, yang berutang itu lu. Kok gue yang harus takut lu panggil polisi? Pokoknya kalau lu nggak mau bayar, gue kasih satu kesempatan terakhir sampai minggu depan. Lu kabar juga, gue dan teman-teman gue sudah siap untuk datengin lu. Gue sita barang-barang lu. Jadi, kalau lu nggak mau reputasi lu hancur, sebaiknya lu bayar utang lu. Gini Pak Alex. Halo, Pak Alex. Pak Alex. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a self-pride, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I am a rich man, I need no sympathy, 'cause I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows doesn't really matter to me, to me. Babe, ngapain sih dari tadi telepon? Ini urgent masalahnya. Bukannya diangkat. Kalau sampai si Alex gue gak bayangin kalau Alex sampai ke kantor. Babe. Mana perusahaan yang kemarin dibilang ya? Nah, ini notebook. Ini namanya. Google ini deh. Lo harus Google dulu nih sampai dapet nih. Nanti punya nomor telepon. Kok nggak ada sih? Kok aneh nggak ada ya? Mati gua.
Ya kenapa? Ngomong yang jelas lu. Hamil, Kak. Hamil? Terus? Seriusan? Iya. Udah sekarang gini aja. Kamu sekarang di mana? Aku ada di kafe dekat kampusku. Oke, kamu tunggu aku di sana ya. Oke. Ruth, kamu bikin malu tau nggak? Bikin malu aku, bikin malu papa mama. Apa sih ini pikiran kamu? Sekarang mana pacar kamu? Lagi on the way ke sini. Kamu bikin pusing bener-bener. Kalian tunggu di sini, nanti kalau ada perlu saya panggil. Good. Kurang ajar. Aduh. Apa-apaan lo? Lu yang hamil adik gua. Ruth, ini siapa? Kakakku Noah. Noah. Oh, lu Noah yang hutang 800 juta nggak bayar-bayar. Ini orangnya. Ngapain dia di sini? Aku bingung Lex, kamu nggak bisa dikabarin tadi. Lu mau salahin adik gua. Yang ada, lu tanggung jawab atas apa yang udah lu buat. Justru gua kesini karena gua tanggung jawab. Kalau lu sendiri gimana? Lu hutang 8 juta nggak bayar? Iya. Oke. Lex, Alex. Lepasin dulu, lepasin. Ya, kamu tembak lo. Tembak lo. Wah. Carry on as if nothing really matters. Noah, police is coming. So you think you can stop me and spin my eye? And you think you can hurt me and make me cry? Oh. Anyway, the wind blows. Halo om, tante, brother and sister dimanapun kalian berada. Selamat bergabung di online experience Gracia Community Jakarta episode kali ini. Beberapa hari menjelang Natal, biasanya sebagian besar dari kita sedang mempersiapkan Natal atau kita sedang mempersiapkan liburan bersama dengan keluarga. Tapi Natal tahun ini sangat-sangat berbeda daripada Natal-Natal sebelumnya. Tahun ini semua negara, seluruh penjuru dunia sedang mengalami pandemi karena corona. Bahkan belum lagi kita-kita sendiri juga masing-masing punya masalah pribadi, masalah dengan keluarga, masalah dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Memang setiap hari selalu akan ada masalah, nggak pernah ada habisnya. Saya jadi teringat beberapa tahun atau puluh tahun yang lalu ketika saya kuliah. Waktu itu saya mengalami satu momen di mana saya benar-benar drop. Ada masalah dengan keluarga, di saat yang sama ada masalah dengan pacar. Di saat yang sama juga pada waktu itu saya sedang menyusun skripsi untuk kuliah saya. Dan itu benar-benar buat saya down. Dan beruntungnya pada waktu itu saya punya seorang sahabat namanya Ahong. Si Ahong ini dia memang tidak punya solusi dalam setiap masalah saya, tidak. Tapi dia selalu ada untuk menemani saya menyelesaikan masalah satu persatu. Tapi itulah sahabat. Tentunya kita semua juga punya sahabat yang setia yang menemani kita dalam suka maupun duka. Yesus Kristus Tuhan kita, siapa lagi? So, habis ini GCC Band akan mengajak kita bernyanyi satu buah lagu. Enjoy and be blessed. Tuhan Yesus baik dan mengasihi kita semua, siapapun kita, yang Kristen dan bukan Kristen. Boleh katakan
kita. Tuhan Yesus mengasihimu, mengasihiku. Lewat lagu yang kita nyanyikan, mari bersama-sama dan kita renungkan betapa besarnya kasih Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Tuhannya bagi kami Yesus. Kami mau menyembah Engkau ya Bapa, sebab Engkau adalah juru selamat kami. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya.
We believe God is one, almighty, omnipotent, creator of all things that is good in heaven and earth. He is independent, exists in three persons, created human in his image and his likeness. We believe in the Father who governs, sustains, protects all his creation with love and care. Without him we wouldn't be saved. No, no, no. He sent his only son and saved us from our sin. Jesus, the Son of God, second of the Trinity. He is the way for us to redeem our sin. He's not odd, not a fraud, but the Son of God. He prays and then comes to bring us to the heaven. Holy Spirit's God, the third of the Trinity. He is equal to God the Father and the Son. He inspired the Word of God and regenerates us. He's present and purpose, helping and encouraging our lives. In the Lord that cares for us. In the Christ that saves us. In the Spirit that lives in us. We believe. There's only one church, universal apostolic. Christ is our head, we are called to be united. We spread the gospel and do the sacrament. We are called to care for God's creation. We believe in unity in our communion. Jesus Christ we worship as a unit. Sinners are welcome, we don't discriminate. We talk, stand up, and love each other. We believe in God's forgiveness of our sins. We deserve God's wrath more than anything. We thank God for washing away all our sins. By the grace of God, we're justified and forgiven. In the church, we worship Him. In the worship, in the forgiveness of our sins. We believe in resurrection of the dead. God will restore our body and soul. Forever we're in heaven and unite with God in heavenly realms. We're glad and glorified. We believe that God will resurrect us. We believe in heaven where we'll meet Him. We'll be glad and glorified. We believe in the Lord that cares for us. We believe in the Christ that saves us. We believe in the Spirit that lives in us. We believe in the Lord that cares for us. We believe in the Christ that saves us. We believe in the Spirit that lives in us. We believe. Lihat anak-anak kecil yang hidup tanpa beban menyenangkan ya. Gak heran Yesus berkata, anak-anak kecil yang ampunya kerajaan surga. Nah sekarang bagi teman-teman yang Kristen maupun yang non-Kristen yang harus memikul beban hidup, mari kita dengar message tentang kalimat paling menghibur sepanjang masa. Pada saat kita mengalami kegagalan, pesan seperti apa yang bisa menghibur kita? Apakah pesan dari orang yang sukses, yang tidak pernah gagal, atau dari orang yang pernah gagal dan sekarang sukses, itu bisa menghibur kita? Atau kemungkinan yang lain, pesan dari orang yang sedang mengalami kegagalan, tetapi tidak menyerah, terus berjuang. Nah, pesannya itu yang bisa menghibur kita. Ada satu kalimat favorit saya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini pesan yang bagi saya paling menghibur dan memberikan kepada saya fuel, bahan bakar untuk terus memacu semangat, untuk terus menatap ke depan, memberikan kepada saya harapan untuk terus berjuang. Nah, kalau Anda Kristen, di masa Advent ini, simple message oleh Tuhan Yesus ini akan mengingatkan kita semua. Masa Advent adalah masa di mana orang-orang Kristen memperingati hari kelahiran Yesus. Kalau Anda bukan Kristen, saya yakin Anda akan suka dengan kalimat Yesus ini meskipun Anda tidak percaya dengan Dia. Karena apapun agama kita, apapun latar belakang kita, pada saat kita belajar dari Yesus Kristus, semua orang bisa belajar dari Yesus Kristus. Dan pada saat kita mau belajar, pakai 1-2 hal yang baik, sama seperti saya juga pakai 1-2 hal yang baik dari tokoh-tokoh agama yang lain, maka kita akan jadi pribadi yang lebih baik. Bahkan kalau pada saat kita mengikut Tuhan Yesus Kristus, apapun agama kita akan menjadi the best Muslim, the best Christians, the best Catholic, the best Hindu, the best Buddhist. Nah, Tuhan Yesus pada saat Dia datang ke dunia ini, Dia punya proyek misi, yaitu memberitakan kabar baik tentang Allah yang kasih, tentang betapa besar kasih Allah bagi dunia ini. Tetapi pada saat Yesus menjalankan proyek tersebut, Dia berkali-kali gagal. Dalam sebuah momen kegagalan, Matius, seorang temannya,
mencatat di Matius 11 ayat 20-27, saat itu Yesus mencoba memberitakan kabar baik di kota-kota di wilayah Galilea, kota Korasin, kota Betsaida, tapi dia ditolak. Banyak orang tidak mau dengar apa yang dia sampaikan. Dia datang, orang pergi, ditinggalkan oleh banyak orang. Kenapa? Karena orang-orang Korasin dan Betsaida itu orang-orang pinter dan mampu-mampu mereka. Mereka punya pola pikir, kemampuan berpikir yang baik. Mereka mampu mengelola kesehatan, keuangan, dengan segala sesuatu yang mereka punya. Meskipun saat itu Israel ada di bawah penjajahan Roma, ekonomi kota-kota di Galilea dan institusi agamawi yang ada di kota-kota tersebut itu sangat strong dan efektif. Mampu menjawab kebutuhan orang-orang yang tinggal di sana. Jadi penduduk Galilea kebanyakan pada saat Yesus memberitakan kabar baik, mereka tidak butuh pertolongan siapapun. Mereka nggak butuh kabar baik yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Tapi sebagai orang yang mengalami kegagalan saat itu, Tuhan Yesus kemudian mengatakan salah satu kalimat paling menghibur sepanjang sejarah. Kalimat ini ditulis, digrafik di mana-mana, dijadikan lukisan, dijadikan tulisan di magnet kulkas, dibuat stiker. Kalau Anda pergi ke gereja-gereja Kristen di mimbar, seringkali ada tulisan tersebut, tulisannya berbunyi seperti ini. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, siapa di antara kita yang tidak letih, lesu, dan berbeban berat saat ini? Siapa di antara kita yang tidak capek, gak letih lesu, dan tidak punya beban berat sepanjang 2020 ini? Anda dan saya yang pernah gagal dalam rumah tangga, dalam relasi, dalam pekerjaan, itu membuat kita semua letih lesu dan berbeban berat. Saya pribadi gagal dalam soal mengendalikan emosi, dalam pertemanan, dalam proyek yang saya kerjakan. Saya gagal dalam membuat planning, saya gagal dalam mengeksekusi apa yang sudah direncanakan, dan itu membuat saya letih lesu dan berbeban berat. Dan Tuhan Yesus ngomong kayak begini, aku aja anak Allah, gagal kok. Jadi datanglah kepadaku, aku sama-sama gagal, tapi aku tidak menyerah. Datanglah kepadaku, aku akan beri kelegaan kepadamu. Nah, Anda dan saya yang pernah mengalami kegagalan, kita paling terhibur justru pada saat ada orang yang juga sama-sama gagal, tapi kemudian mendamping kita dan berkata, jangan menyerah, saya juga sama kayak kamu. Tetapi kalau kita mau fair, sebetulnya kita tidak peduli dengan Tuhan Yesus yang gagal kan? Yang membuat kalimat ini begitu menghibur adalah karena kita berasumsi, kita pikir kalau Tuhan Yesus itu saya dekati, maka dia akan angkat beban saya. Dia akan bebaskan saya dari beban berat yang membuat saya letih lesu ini. Pendengar Yesus di abad yang pertama itu memang menanggung beban-beban yang berat. Selain beban pajak, beban rasa takut, penyakit yang mereka derita. Orang yang banyak mendengar Yesus adalah orang-orang yang mengalami berbagai macam problem, orang-orang yang sakit dikatakan. Jadi kalau mereka itu mengalami berbagai macam penyakit fisik maupun emosi maupun jiwa, dengar Yesus di sebuah daerah, mereka biasanya akan berbondong-bondong dan mengikuti dia. Tapi di saat yang sama, orang-orang yang mengalami beban fisik ini juga menanggung beban agamawi yang penuh dengan peraturan dan persyaratan. Jadi di antara teman sebangsa dan seagama Tuhan Yesus, bangsa Israel, agamanya Yudaisme, itu juga banyak terjadi perdebatan, banyak terjadi tensi, ketegangan. Sama seperti di kelompok-kelompok agama tertentu hari ini, termasuk kelompok agama Kristen, kita suka debat-debat sendiri. Kita perdebatkan Trinitas, kita perdebatkan akhir zaman, kita perdebatkan banyak hal. Dan di zaman Yesus juga sama. Tentang apa yang mereka perdebatkan hari itu? Nah, Paulus, pengikut Yesus yang lainnya, dan juga seorang teolog hebat bernama kemudian Martin Luther memberitahu kita, mendefinisikan dengan sebutan ini. Yang mereka perdebatkan adalah antara anugerah dan perbuatan. Orang berasumsi bahwa Tuhan Yesus yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus pada saat dia mau memberikan kelegaan adalah
religion of grace. Dia tawarkan agama tentang anugerah untuk menggantikan religion of works. Agama yang memusatkan pada perbuatan baik. Karena agama yang memberikan orang itu, menuntut persyaratan untuk orang berbuat baik, memberikan beban yang berat. Yesus mau lepaskan dari itu. Nah, saya harus mengaku salah. Dulu saya juga khotbah kayak begitu tuh. Yang ternyata nggak betul secara sejarah, nggak betul secara teologi, dan nggak betul secara manusiawi. Anda perlu tahu, pada saat kita mengikut Tuhan Yesus, yang adalah all grace and all truth all the time. Pada saat kita mengikut Tuhan Yesus, maka Anda dan saya akan selalu hidup di dalam tension antara grace and works, antara grace and law, antara grace and rules, ya, antara anugerah dan perbuatan. Di satu sisi kita kepingin percaya bahwa Tuhan Yesus mencintai kita tanpa harus berbuat hal-hal yang impresif, yang capek mengerjakannya, karena dia tidak tertarik sama sekali dengan semua jasa kita, semua pelayanan kita yang wah itu. Tapi di sisi yang lain, kita melihat dalam kehidupan ini, dunia ini penuh dengan triks yang ternyata berguna dan juga efektif. Sehingga mau tidak mau kita percaya, saya dan Anda harus memenuhi syarat agama tertentu untuk bisa membuat hati Tuhan senang. Saya percaya anugerah. Tapi ternyata saya juga tergantung pada perbuatan. Pada saat gereja on-site, gereja fisik itu harus tutup karena wabah, saya juga merasa bersalah. Karena saya berpikir, saya tidak bisa melayani dengan baik. Saya tidak bisa berbuat sesuatu dengan baik. Orang sakit saya nggak bisa tengok, saya merasa bersalah. Orang punya persoalan, saya tidak bisa tolong. Saya merasa bersalah. Apalagi pada saat gereja-gereja ada yang mulai buka, dan kemudian ada yang mengatakan buka adalah karena ketaatan kepada Tuhan. Saya juga merasa bersalah. Berarti orang lain lebih taat dong. Saya kurang taat, saya feel guilty. Jadi ini adalah tension antara grace and works, antara anugerah dan perbuatan. Yang namanya tension bukan untuk di-solve, tapi untuk di-manage. Tensions is to manage, not to resolve. Kalau Anda tidak percaya bahwa ini adalah ketegangan antara anugerah dan perbuatan, Anda mungkin lebih percaya dengan pokoknya anugerah saja, Anda bisa tes. Anda ikuti dan tinggallah bersama dengan orang yang hanya percaya pada anugerah. Nanti Anda akan menemukan orang tersebut ternyata juga melakukan hal-hal agamawi. Ya, cuma versinya dia. Nah, pada saat Anda membaca Injil, Anda menemukan seperti ini. Tuhan Yesus sendiri berkata seperti ini, hendaklah engkau sempurna, sama seperti Bapakmu di sorga itu sempurna. Ampunilah 70 kali 7 kali. Kasihilah Tuhan dan sesamamu. Bahkan dia berkata seperti, jika perbuatan salehmu tidak melebihi kesalehan ahli-ahli agama, kamu tidak bisa mengalami sorga. Sebuah kalimat yang terkenal bahkan di perjanjian baru mengatakan seperti ini, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalimat yang mungkin juga kita sering dengar, kalau engkau tidak berbuat sesuatu kepada yang paling hina ini, kamu tidak berbuat untuk aku. Tentang apa semuanya itu? Tentang perbuatan. Jadi ini adalah tension antara grace and work, ketegangan antara anugerah dan perbuatan baik. Nah, bukan kelegaan dari perbuatan baik yang Tuhan Yesus tawarkan. Pada saat dia menawarkan untuk mengangkat beban, dia tidak sedang menawarkan kita untuk mengangkat beban dari perbuatan agamawi. Ini yang dia tawarkan. Dalam ayat ke-29 dikatakan seperti ini. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalimat sebelumnya dia berkata, marilah yang berbeban berat. Sehingga kita berasumsi, dia mau angkat beban kita, karena dia mau kasih kelegaan. Kok di sini dia bilang begini, pikulah kuk yang kupasang. Jadi sebuah surprise buat kita. Tuhan tidak berencana untuk mengangkat beban Anda dan saya. Tuhan tidak pernah mau mengangkat beban Anda dan saya,
Tetapi ini yang dia lakukan. Lebih daripada itu. Lebih menghibur daripada itu. Dia beri dirinya untuk memikul sama-sama beban kita. Itu sebabnya dia datang ke dunia ini. Nah, kalau Anda cek di Google, di Wikipedia, atau Anda lihat National Geographic, ada 2 model cook yang dipakai untuk mengangkat beban. Satu cook single yoke. Satunya lagi shared yoke, cook yang untuk berdua. Single yoke sangat efisien. Anda taruh di pundak, ujung kanan kirinya Anda gantungin beban, Anda bisa mengangkat, manusia bisa mengangkat seberat beban yang diangkut oleh keledai. Tapi pada saat Anda memakai single yoke, meskipun efisien, cepat, bikin capek. Anda harus istirahat. Pundak Anda akan luka. Punggung Anda akan tidak tahan, cepat kalah. Tapi dengan single yoke tetap sangat mungkin untuk bisa memikul beban berat, bahkan memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Itu single yoke. Cook single. Tapi ada yang shared yoke. Cook untuk berdua. Cara kerjanya beda. Butuh 2 orang atau 2 makhluk hidup untuk mengerjakan satu hal. Tapi kalau 2 pasangan cocok, maka mereka bisa bekerja sepanjang hari. Pada saat Anda memakai shared yoke, yang satu rekan bisa istirahat, sementara yang satunya narik, istirahat sedikit. Sambil tetap jalan tapi bisa istirahat. Bisa gantian, bisa saling mengcover, memikul tanpa harus menurunkan beban. Karena apa? Lagi-lagi karena cooknya dibagi, cooknya di-shared. Mereka berdua akan saling menemani sepanjang hari dan pada saat sore hari mereka berdua akan sama-sama capek, tapi tidak pernah keletihan. Sama capek, tapi tidak pernah kelelahan. Karena apa? Mereka satu tim. Nah, banyak orang bekerja keras, melayani dalam kehidupan rumah tangga, menghadapi krisis. Banyak orang berada di bawah ilusi bahwa cook yang kita pikul itu single. Kita menanggung masalah keluarga, masalah relasi, apapun itu, masalah ekonomi. Kita pikir, bahkan termasuk pada saat Anda punya cook atau beban hutang, Anda pikir Anda perlu menanggung dengan single yoke, dengan cook single. Anda harus jalani sendirian. Dan itu satu-satunya cara menyenangkan Tuhan adalah dengan memikul beban berat kita sendirian. Jadi, apa yang Anda kemudian kerjakan? Anda mencoba berbuat baik. Anda mencoba memikirkan hal-hal yang saleh. Anda berusaha hidup tanpa celah. Anda berusaha taat dengan sempurna. Semua aturan tersebut kita buat sendiri, kita langgar. Nanti kita buat lagi, kita langgar lagi. Itu ilusi. Padahal Yesus berdiri di depan hati kita. Dia ketuk pintu hati kita. Kalau kita buka, ini yang akan kita lihat. Dia di depan pintu hati kita, pikul cook untuk berdua. Dia pikul shared yoke. Dan satu sisinya, belum ada orang yang pikul. Satu sisinya terbuka lebar, menunggu kita. Dan dia undang, yuk, pikul bareng bebanmu. Itu sebabnya dia berkata, sebab cook yang kupasang itu enak. Kita bisa having fun, kita bisa belajar bersama, kita bisa ketawa bersama. Kita juga akan kepayahan bersama. Mungkin kita akan menangis bersama. Kita akan berteriak bersama. Tapi bebanmu akan jadi bebanku. Jadi ringan. Jadi Anda dan saya tidak perlu mengangkat beban sendirian. Apapun beban yang membuat Anda letih lesu hari ini, Anda tidak perlu angkat beban tersebut sendirian. Karena Tuhan memberikan dirinya untuk sama-sama memikul beban kita. Yang menyenangkan Tuhan bukan orang yang memikul beban paling berat, tetapi yang bersedia berbagi beban dengan Tuhan dan masuk ke dalam sebuah relasi. Bahkan kalau Anda sekarang punya beban berat karena kesalahan yang Anda buat, salah buat keputusan dalam soal finansial, salah buat keputusan dalam soal relasi, Anda kebablasan, mungkin Anda juga salah buat keputusan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, Tuhan muncul di depan Anda, bawa shared yoke,
dan tawarin. Ayo, pikul bareng beban dari kesalahan yang kamu buat. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Datanglah kepadaku yang letih lesu, yang punya beban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Ini kalimat yang begitu menghibur, gak heran. Kalimat Yesus ini bertahan berabad-abad. Tidak heran, kalimat ini masih menjadi musik yang merdu di telinga kita di akhir tahun 2020 ini. Bagi saya, this is the best Christmas music di masa ini. Pikulah kuk yang kupasang, ia berkata, belajarlah dari aku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan sungguh dihibur oleh Tuhan Yesus sendiri yang juga pernah mengalami kegagalan. Dan menawarkan kepada kami semua yang mungkin mengalami keletihan, kelelahan. Kami merasa beban hidup ini berat sekali. Tidak ada yang bisa mengerti dan tidak ada yang mau menanggung. Tapi hari ini atau di episode ini, Tuhan mengundang kami semua, apapun agama kami, untuk menyambut undangan Tuhan, karena Tuhan muncul di depan kami, membawa kuk untuk berdua, dan dia menawarkan untuk ikut memikul beban kami semua. Berilah kepada kami ketersediaan ya Tuhan, kerelaan untuk berbagi beban kami bersama dengan Tuhan, yang datang ke dunia ini memberitakan kabar baik bagi semua kami yang letih lesu dan punya beban yang berat. Berikan kepada kami terus semangat pada saat kami memikul beban bersama dengan Tuhan. Tuhan terus akan memberikan kepada kami juga bahan bakar untuk kami berjuang melalui personal relation, melalui intimate relation, melalui percakapan dalam hati nurani kami, melalui doa yang kami panjatkan atau yang mungkin tidak terucapkan. Kami akan terus disertai Tuhan dan mengalami kekuatan yang dari Tuhan sendiri asalnya. Di akhir episode ini, kami berdoa dan memohon kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua, memberikan kepada kami terus hikmat kebijaksanaan, memberkati semua teman dan rekan yang memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan terus akan menyertai kami dalam kami mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Ketemu di episode lain. Dalam melewati masa-masa sulit belakangan ini, tentunya Tuhan tidak meninggalkan kita, melainkan Tuhan bersama-sama dengan kita, berjalan bersama kita, bahkan menanggung beban bersama-sama dengan kita. Thank you Bro Jason, juga semua tim yang terlibat sehingga acara ini berjalan dengan baik. Thank you so much. Juga thank you buat Om, Tante, Brother and Sister dimanapun kalian berada yang sudah join dari awal hingga saat ini. Thank you so much juga buat persembahan yang sudah masuk, support tuh komunitas ini. Thank you so much. Jadi tahun ini kita dikasih kesempatan merayakan Natal bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. So sampai bertemu di online experience episode berikutnya, yaitu tanggal 24 dan 25. Tetap jaga jarak, pakai masker, dan jaga kesehatan teman-teman semua. Happy Sunday and God bless you.